Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabda Wahyu Tirta, NPM 23312007, kelas Informatika 23A. Dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Asgaf Aznan Siregar, SH/MH. Di sini saya akan menjelaskan atau membuat tugas yaitu tentang materi Hari Raya Idul Adha, mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Hari Raya Idul Adha. Idul Adha adalah hari raya atau hari besar kedua bagi umat Islam setelah Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Adha setiap tanggal 10 Zulhijjah menurut kalender Hijriah atau 70 hari setelah Hari Raya Idul Fitri. Seperti halnya Idul Fitri, umat Islam juga akan melaksanakan salat sunnah Idul Adha bersama-sama di masjid atau tanah lapang. Hari Raya Idul Adha merupakan puncak ibadah haji di mana jutaan umat Islam dari seluruh dunia berkumpul di Mekah untuk melakukan rangkaian ibadah yang menjadi rukun Islam kelima ini. Bagi Anda atau kita yang belum mampu mengerjakan ibadah haji, maka berkurban menjadi salah satu cara mendekatkan diri kepadanya atau kepada Allah SWT saat Hari Raya Idul Adha. Berkurban menjadi amalan utama Idul Adha dengan cara melakukan penyembelihan hewan kurban. Perayaan Hari Raya Idul Adha saat ini tidak lepas dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Agar bisa memahami makna Idul Adha lebih dalam, mari simak pembahasan video ini sampai tuntas. Sejarah Idul Adha. Meskipun dirayakan setiap tahun, Idul Adha selalu memberikan makna mendalam bagi umat muslim. Ada kisah ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam yang bisa dijadikan suri tauladan di balik perayaan Idul Adha. Idul Adha mengajarkan nilai-nilai pengorbanan, keikhlasan, kesabaran, ketaatan, dan nilai berbagi sekaligus. Terdapat perintah untuk menyembelih hewan kurban dan melaksanakan ibadah haji yang wajib dilaksanakan bagi kita yang memiliki kemampuan dari segi finansial maupun fisik. Perintah untuk berkurban saat Hari Raya Idul Adha merupakan sebuah pengingat kepada manusia bahwa jalan menuju surga membutuhkan pengorbanan dan ketaatan atas perintahnya, sebagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Perintah untuk menyembelih hewan kurban saat Idul Adha bermula dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapatkan mimpi buruk untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam pada tanggal Zulhijjah. Atau Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapatkan mimpi untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam pada tanggal 8 Zulhijjah. Sebagai seorang ayah, tentu saja mimpi tersebut membuat Nabi Ibrahim merenung dan memohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Namun, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap mendapatkan mimpi yang sama hingga 3 kali. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian membicarakan mimpinya kepada Nabi Ismail alaihissalam sebagai sosok yang taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ismail alaihissalam tanpa ragu menyuruh sang ayah untuk melaksanakan perintahnya. Atas keikhlasan dan kesabaran keduanya, Allah Subhanahu wa taala lantas mengganti Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor domba yang sejak saat itu hingga kini dijadikan sebuah ibadah rutin pada hari Tasyrik yang jatuh pada tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah setiap tahunnya. Berkurban memiliki banyak hikmah bagi umat Islam yang meyakini dan melaksanakannya. Lansir dari laman resmi Nahdlatul Ulama, hewan kurban pada hari kiamat kelak akan mendatangi orang yang menyembelihnya dalam keadaan utuh tanpa kekurangan satu anggota tubuh pun, seperti saat masih hidup di dunia. Semuanya tentu akan mendatangkan pahala dan menjadi penolong di hari akhir. Penyembelihan kurban saat Idul Adha juga dapat menanamkan rasa ikhlas dalam berbagi. Penting untuk diingat bahwa nantinya juga 2/3 bagian daging kurban merupakan hak orang lain dan sisanya diberikan kepada orang yang berkurban. Perintah untuk melaksanakan ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang hukumnya wajib bagi orang yang memiliki kemampuan fisik dan finansial, sebab Anda harus mengorbankan badan dan harta untuk dapat melaksanakannya. Ibadah haji bermula ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Ka'bah di kota Mekah.
Begitu Ka'bah, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk memandangkan azan dan memberitahu manusia perihal ibadah haji. Rangkaian peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya oleh Allah dijadikan sebagai dasar lahirnya kota Mekah dan Ka'bah sebagai kiblat umat muslim atau Islam di seluruh dunia. Setiap tanggal 8 sampai 12 Zulhijjah, jutaan umat muslim melakukan serangkaian ibadah haji sesuai seruan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Perintah haji juga tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 97 yang berbunyi, barang siapa memasukinya atau Baitullah, amallah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Perjalanan ibadah haji dapat membersihkan jiwa dan hati Anda dari dosa-dosa sebelumnya. Berangkat haji saat Idul Adha juga merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, ketentuan hewan kurban Idul Adha. Perlu kita ketahui bahwa tidak semua hewan dapat dijadikan sebagai hewan kurban. Menurut syariat Islam, jenis hewan yang diperbolehkan untuk disembelih saat hari raya Idul Adha adalah hewan ternak yang meliputi kambing, domba, sapi, kerbau, dan unta. Ada dua kriteria yang harus kita pertimbangkan sebelum membeli hewan kurban, yaitu dari segi fisik dan umur, seperti berikut ini. Yang pertama, fisik. Saat hendak membeli hewan kurban, Anda diharuskan untuk memilih dan memastikan sendiri bahwa hewan tersebut memenuhi ketentuan hewan kurban. Sebaiknya pilih hewan yang baik dan sehat secara fisik. Anda tidak diperkenankan untuk memilih hewan kurban yang cacat atau mengalami kondisi seperti berikut. Yang pertama, salah satu atau kedua matanya buta. Yang kedua, telinganya terpotong sebagian atau keduanya. Yang ketiga, tidak memiliki tanduk. Yang keempat, hewan yang kurus hingga kelihatan tulang rusuknya. Yang kelima, salah satu atau kedua kakinya pincang. Lanjut, yaitu umur. Hewan kurban untuk Idul Adha juga memiliki kriteria dari segi umur. Jika memiliki hewan yang belum sampai umur, maka hewan tersebut tidak sah. Namun Anda masih diperbolehkan untuk berkurban dengan hewan yang memiliki ketentuan umur, asalkan tidak terlalu tua. Masing-masing hewan ternak memiliki kriteria umur sendiri-sendiri. Unta dan sapi yang hendak dijadikan sebagai hewan kurban hendaknya berumur paling tidak 5 tahun sampai 6 tahun. Apabila kita berkurban kambing, maka pilih kambing yang telah berumur 2 tahun. Sedangkan domba boleh dijadikan sebagai hewan kurban saat umurnya telah mencapai 1 tahun atau setidaknya giginya telah lepas sesudah umur 6 bulan. Baik berkurban dalam melaksanakan haji sama-sama termasuk ibadah Idul Adha yang membutuhkan pengorbanan harta. Apabila saat ini Anda belum mampu melaksanakan kurban maupun ibadah haji, Anda bisa memulai mempersiapkan dananya dengan menabung dari sekarang. Mungkin itu saja video dari saya atau penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.